tentu. Integral tak tentu atau indefinite integral adalah bentuk integral yang tidak memiliki batas atas maupun bawah. Artinya, hasil dari integral ini bukanlah satu nilai pasti, melainkan sebuah fungsi yang masih mengandung konstanta. Bayangkan, kalian sedang berjalan di jalan yang tak berujung, tanpa titik awal dan akhir yang jelas. Nah, itulah konsep dari integral tak tentu. Hasil akhirnya masih berupa fungsi dengan tambahan konstanta yang bisa bernilai apa saja. Dengan kata lain, jika kita mengintegralkan sebuah fungsi, kita akan mendapatkan bentuk umum dari fungsi aslinya, ditambah sebuah konstanta C yang mewakili kemungkinan solusi lainnya. Rumus integral tak tentu. Sekarang, bagaimana sih cara menghitung integral tak tentu? Mari kita gunakan rumus berikut. Integral dari fx pangkat n dx sama dengan fx pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c. Sifat-sifat integral tak tentu. Dalam perhitungan integral, ada beberapa sifat penting yang mempermudah kita dalam menyelesaikan soal. Yang pertama, sifat pangkat. Jika kita mengintegralkan x pangkat n, kita cukup menambah pangkatnya 1 dan membaginya dengan pangkat yang baru. Yang kedua, sifat penjumlahan dan pengurangan. Integral dari jumlah atau selisih dua fungsi bisa kita pisah menjadi integral masing-masing di fungsi. Dan yang ketiga, sifat konstanta. Jika ada konstanta dikali fungsi, kita bisa keluarkan konstanta tersebut dari tanda integral untuk mempermudah perhitungannya. Pertanyaan esensial. 1. Bagaimana pengaruh konstanta atau C terhadap solusi dari integral tak tentu? Dan mengapa kita tidak dapat menentukan nilai pasti dari C-nya? Hanya berdasarkan fungsi yang diintegralkan. Yang kedua, jika suatu fungsi memiliki lebih dari satu antiderivatif, bagaimana cara menentukan antiderivatif mana yang relevan atau berguna dalam konteks permasalahan dunia nyata, dan bagaimana cara memilihnya berdasarkan kondisi atau informasi tambahan yang diberikan. 1. Pengaruh konstanta integrasi C. A. Menunjukkan keluarga fungsi primitif, yaitu jika suatu fungsi fx adalah hasil integral dari fx, maka ada tak terhingga banyak fungsi yang berbeda dalam nilai konstanta C, yakni fx dx sama dengan fx tambah c. Ini menunjukkan bahwa setiap solusi integral tak tentu bukanlah satu fungsi unik, melainkan keluarga fungsi yang berbeda satu sama lain hanya oleh karena konstanta c-nya. Yang B, memengaruhi nilai fungsi dari tidak turunannya. Semua fungsi dalam bentuk fx tambah c memiliki turunan yang sama, yaitu fx. Artinya, turunan menghilangkan konstanta c. Sehingga ketika kita mengintegralkan kembali fx, kita harus memasukkan c untuk mencakup semua kemungkinan fungsi asal. Kita tidak dapat menentukan nilai pasti dari C hanya berdasarkan fungsi yang diintegralkan karena A. Informasi tambahan diperlukan. Dari proses integral saja, kita tidak memiliki informasi tambahan yang dapat menentukan nilai spesifik dari C. Untuk menentukan C, kita perlu kondisi tambahan, seperti kondisi awal atau kondisi batas dalam masalah tertentu, misalnya dalam persamaan diferensial. Yang B, integral tak tentu tidak mencerminkan nilai awal. Integral tak tentu hanya mencari fungsi umum yang turunannya adalah fungsi yang diberikan.
tanpa informasi tentang nilai spesifiknya di titik tertentu. Yang kedua, jika hanya diberikan fungsi tanpa informasi tambahan, maka antiderivatif yang berbeda dalam C sama-sama valid. Jika ada kondisi awal atau batas, kita bisa menentukan nilai C untuk mendapatkan solusi spesifik. Dalam aplikasi fisika dan teknik, nilai C sering ditentukan berdasarkan kondisi dunia nyata. Jadi, pemilihan antiderivatif yang relevan selalu tergantung pada informasi tambahan dalam konteks perubahan. Situasi 1. Jika f aksen x sama dengan 3x kuadrat kurang 6x tambah k dan nilai f min 1 sama dengan min 6 serta f2 sama dengan min 6, maka fx sama dengan... Pertanyaannya yang pertama, bagaimana Anda menguraikan informasi yang diberikan dalam soal? Jelaskan langkah pertama yang harus diambil untuk menemukan persamaan fx. Penyelesaiannya, berikut adalah cara menguraikan informasi dari soal. 1. Identifikasi informasi yang diberikan. A. Kita diberikan turunan pertama dari suatu fungsi f aksen x sama dengan 3x kuadrat kurang 6x tambah k. B. Kita diberikan dua titik yang memenuhi persamaan fungsi f min 1 sama dengan min 6 dan f2 sama dengan min 6. 2. Langkah pertama yang harus diambil, lakukan integrasi terhadap f aksen x untuk mendapatkan fx. Fx sama dengan integral dari 3x kuadrat kurang 6x tambah k dx. Hasil integrasi, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah kx tambah c. Setelah ini kita dapat menggunakan syarat f min 1 sama dengan min 6 dan f2 sama dengan min 6 untuk menyusun sistem persamaan dan menentukan nilai k dan c. Pertanyaan kedua, berdasarkan bentuk persamaan turunan pertama f aksen x sama dengan 3x kuadrat kurang 6x tambah k, apa pola yang dapat Anda identifikasi terkait dengan hubungan antara fungsi fx dan turunannya? Bagaimana pola ini bisa membantu dalam menemukan bentuk umum fx? Penyelesaiannya, pola yang dapat diidentifikasi terkait dengan hubungan antara fungsi fx dan turunannya antara lain: 1. Turunan pertama f aksen x berasal dari suatu fungsi fx yang berbentuk polinomial satu tingkat lebih tinggi. 2. Karena f aksen x berbentuk polinomial derajat 2, maka fungsi asli fx harus berbentuk polinomial derajat 3. Untuk menemukan bentuk umum fx, kita dapat mengintegralkan f aksen x. F aksen x sama dengan integral dari 3x kuadrat kurang 6x tambah k dx. F aksen x sama dengan integral 3x kuadrat dx dikurang integral 6x dx ditambah integral k dx. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah kx tambah c. Pertanyaan ketiga, tentukan algoritma yang tepat untuk mencari fungsi fx yang memenuhi kondisi yang diberikan. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan, mulai dari mengintegrasikan turunan pertama f aksen x hingga menggunakan kondisi titik f min 1 sama dengan min 6 dan f2 sama dengan min 6 untuk menentukan konstanta yang tidak diketahui. Penyelesaiannya, langkah 1, integrasikan f aksen x untuk mendapatkan fx. Fx sama dengan integral dari 3x kuadrat kurang 6x tambah k dx. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat kx tambah c. Langkah 2, gunakan kondisi f min 1 sama dengan min 6 dan f2 sama dengan min 6 untuk menentukan persamaan pertama dan persamaan kedua. Min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 kuadrat ditambah k dikali min 1 tambah c sama dengan min 6. Min 1 kurang 3 kurang k tambah c sama dengan min 6, sehingga didapat persamaan pertama c kurang k sama dengan min 2. 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 pangkat 2 ditambah k dikali 2 tambah c sama dengan min 6. 8 kurang 12 tambah 2k tambah c sama dengan min 6, sehingga didapat persamaan kedua c tambah 2k sama dengan min 2. Langkah ketiga, selesaikan sistem persamaan untuk k dan c.
Eliminasi C dengan mengurangkan persamaan pertama dan persamaan kedua. C tambah 2K dikurang C dikurang K sama dengan min 2 dikurang min 2. C tambah 2K kurang C tambah K sama dengan 0, 3K sama dengan 0 sehingga didapat K sama dengan 0. Substitusikan K sama dengan 0 ke dalam persamaan 1, C kurang 0 sama dengan min 2, C sama dengan min 2, sehingga persamaan akhir menjadi X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 2. Pertanyaan keempat, jika kondisi pada soal ini berubah, misalnya nilai F-1 atau F2 berbeda, atau persamaan turunan pertama berubah, bagaimana Anda akan menyesuaikan pendekatan Anda untuk menemukan fungsi Fx yang baru? Apakah ada konsep umum yang tetap berlaku dalam proses pemecahan masalah ini? Penyelesaiannya, jika kondisi pada soal berubah, pendekatan umum dalam menemukan fungsi Fx tetap mengikuti prinsip-prinsip dasar kalkulus dan aljabar. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat disesuaikan berdasarkan perubahan kondisi. 1. Mengidentifikasi informasi baru. A. Jika nilai F-1 atau F2 berubah, kita hanya perlu memperbarui perhitungan konstanta setelah menemukan bentuk umum Fx. B. Jika persamaan turunan pertama f aksen x berubah, kita perlu mencari kembali fungsi aslinya dengan mengintegrasikan bentuk baru dari f aksen x. 2. Menggunakan konsep integrasi. A. Jika f aksen x diberikan, kita masih perlu mengintegrasikan untuk mendapatkan fx, tetapi hasilnya akan berbeda sesuai dengan bentuk baru dari f aksen x. B. Konstanta integrasi tetap harus ditentukan menggunakan kondisi awal yang diperbarui. 3. Menyusun sistem persamaan. A. Jika nilai fungsi di titik tertentu berubah, kita perlu menyusun ulang sistem persamaan yang digunakan untuk mencari konstanta yang tidak diketahui. B. Ini mungkin melibatkan penyelesaian sistem persamaan linear baru. 4. Konsep umum yang tetap berlaku. A. Diferensiasi dan integrasi. Hubungan antara fx dan f aksen x tetap mengikuti aturan turunan dan integral. B. Kondisi awal. Jika diberikan nilai fungsi di titik tertentu, kita tetap menggunakannya untuk menemukan konstanta dalam fungsi umum. C. Penerapan aturan matematika. Teorema dasar kalkulus dan aljabar tetap digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan. Situasi 4. Seorang ekonom sedang menganalisis pertumbuhan laba suatu perusahaan teknologi. Laju perubahan laba perusahaan tersebut setiap bulan atau gradiennya diberikan oleh persamaan M sama dengan DY per DX sama dengan akar X 15X kurang 3, di mana X adalah jumlah bulan sejak awal tahun dan Y adalah total laba bersih perusahaan dalam juta rupiah. Diketahui bahwa pada bulan ke-1 total laba bersih perusahaan adalah 6 juta rupiah. Ekonom tersebut perlu menentukan persamaan total laba bersih perusahaan sebagai fungsi waktu untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan ke depan. Tentukan persamaan total laba bersih perusahaan YX yang memenuhi kondisi gradien. M sama dengan akar X atau 15X kurang 3 dan melalui titik 1,6. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda memecah informasi yang diberikan dalam soal? Apa langkah pertama yang perlu Anda lakukan untuk menemukan persamaan YX? Penyelesaian. 1. Informasi yang diberikan dalam soal. Laju perubahan laba bersih perusahaan tersebut setiap bulan atau gradiennya diberikan oleh persamaan M sama dengan DY per DX sama dengan akar X 15X dikurang 3, di mana X adalah jumlah bulan sejak awal tahun dan Y adalah total laba bersih perusahaan dalam juta rupiah. Dengan begitu, total laba bersih perusahaan YX yang memenuhi kondisi gradien M adalah melalui titik 1,6. 2. Langkah pertama kita perlu dilakukan adalah mengintegralkan persamaan gradien. M sama dengan DY per DX sama dengan akar X 15X dikurang 3. Untuk mendapatkan persamaan total laba bersih YX, kita tulis ulang sebagai DY per DX sama dengan 15X pangkat 3 per 2 dikurang X pangkat 1 per 2. Integrasikan kedua ruas terhadap X.
integral dy per dx sama dengan integral 15x pangkat 3 per 2 dikurang 3x pangkat 1 per 2 dx sama dengan 15 integral x 3 per 2 dx dikurang 3 integral x pangkat 1 per 2 dx. Gunakan aturan integral pangkat integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 ditambah c sama dengan 15 x pangkat 5 per 2 per 5 per 2 dikurang x pangkat 3 per 2 per 3 per 2 tambah c sama dengan 6x pangkat 5 per 2 dikurang 2x pangkat 3 per 2 tambah c. Gunakan titik 1,6 untuk menentukan konstanta c. Lalu substitusikan x sama dengan 1 dan y sama dengan 6 ke persamaan yx. 6x pangkat 5 per 2 dikurang 2x pangkat 3 per 2 sama dengan c. 6 sama dengan 6 dikali 1, 5 per 2 dikurang 2, 1 pangkat 3 per 2 tambah c sama dengan 6 dikurang 2 tambah c. C sama dengan 2. Jadi persamaan yx sama dengan 6x pangkat 5 per 2 dikurang 2x pangkat 3 per 2 tambah c. Pertanyaan kedua yaitu, berdasarkan bentuk persamaan gradien, apa pola yang dapat Anda identifikasi dalam hubungan antara gradien M sama dengan laju perubahan laba dan total laba? Bagaimana pola ini membantu Anda untuk menyusun persamaan total laba YX? Penyelesaian. Berdasarkan bentuk persamaan gradien M akar X 15x kurang 3, kita dapat mengidentifikasi bahwa laju pertumbuhan laba bersih M merupakan fungsi dari waktu X. Pola ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan laba bersih tidak konstan, tetapi berubah seiring waktu. Dengan mengintegralkan persamaan gradien, kita mendapatkan persamaan total laba YX, yang merupakan anti turunan dari persamaan gradien. Proses integrasi ini kemungkinan kita untuk menemukan fungsi yang menggambarkan total laba bersih sehingga fungsi waktu dengan memperhitungkan laju perubahan yang tidak konstan tersebut. Pertanyaan ketiga yaitu, tentukan algoritma langkah demi langkah untuk menemukan persamaan total laba bersih perusahaan YX yang memenuhi kondisi yang diberikan. Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil, dimulai dengan mengintegrasikan persamaan gradien M sama dengan akar X 15x dikurang 3 untuk mendapatkan fungsi YX. Bagaimana Anda menggunakan kondisi Y1 sama dengan 6 untuk menentukan konstanta integrasi? Penyelesaian. Langkah 1, diketahui persamaan gradien. Persamaan gradien yang diberikan adalah dy per dx sama dengan akar X 15x dikurang 3. Kita akan mengintegralkan kedua sisi untuk mendapatkan fungsi YX. Langkah kedua, ubah bentuk persamaan. Ubah bentuk akar menjadi eksponen pecahan. dy per dx sama dengan akar X 15x dikurang 3. Gunakan sifat distributif perkalian untuk memisahkan suku-suku, yaitu dy per dx sama dengan 15x pangkat 3 per 2 dikurang 3x pangkat 1 per 2. Langkah ketiga yaitu integrasi kedua sisi. 1. Integral pertama. Integral 15x pangkat 3 per 2 dx sama dengan 15 dikali x pangkat 5 per 2 per 5 per 2 sama dengan 15 dikali 2 per 5x pangkat 5 per 2 sama dengan 6x pangkat 5 per 2.
Yang kedua, integral kedua. Integral 3x pangkat 1 per 2 dx sama dengan 3 dikali x pangkat 3 per 2 per 3 per 2 sama dengan 3 dikali 2 per 3x pangkat 3 per 2 sama dengan 2x 3 per 2. Sehingga y sama dengan 6x pangkat 5 per 2 dikurang 2x 3 per 2 ditambah c. Langkah keempat, gunakan kondisi awal untuk menentukan C. Y1 sama dengan 6. 6 sama dengan 6 dikurang 2 tambah C. 6 sama dengan 61 pangkat 5 per 2 dikurang 2, 1 dipangkat 3 per 2 tambah C. C sama dengan 2. Kesimpulan, Y sama dengan 6x pangkat 5 per 2 dikurang 2x pangkat 3 per 2 tambah 2. Jika laju perubahan laba berubah menjadi bentuk lain, misalnya M sama dengan akar X, 20x dikurang 5, atau jika kondisi awal misalnya Y1 berubah, bagaimana Anda akan menyesuaikan pendekatan Anda untuk menemukan persamaan total laba yang baru? Apa langkah-langkah umum yang tetap relevan dalam menyelesaikan masalah ini dengan fungsi gradien yang berbeda? Buatlah grafik fungsi dengan menggunakan perangkat lunak GeoGebra. Penyelesaian. Yang pertama, menyusun internal, yaitu dy per dx sama dengan 20x pangkat 3 per 2 dikurang 5x pangkat 1 per 2. dy per dx sama dengan x pangkat 1 per 2 20x kurang 5. Y sama dengan 20x pangkat 3 per 2 dikurang 5x 1 per 2 dx. Yang kedua, menghitung internal. Integral 20x pangkat 3 per 2 dx sama dengan 20 kali x pangkat 5 per 2 per 5 per 2 sama dengan 8x 5 per 2. Integral 5x pangkat 1 per 2 dx sama dengan 5x 5 dikali x 3 per 2 per 3 per 2 sama dengan 10 per 3 x pangkat 3 per 2. Sehingga internal menjadi Y sama dengan 8x pangkat 5 per 2 dikurang 10 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah C. 3. Gunakan kondisi awal Y1 sama dengan 7. 7 sama dengan 8 kali 1 pangkat 5 per 2 dikurang 10 per 3 kali 1 pangkat 3 per 2 tambah C. 7 sama dengan 8 dikurang 10 per 3 tambah C. C sama dengan 7 kurang 8 ditambah 10 per 3 sama dengan minus 1 tambah 10 per 3 sama dengan 7 per 3. Maka persamaan akhirnya menjadi Yx sama dengan 8x pangkat 5 per 2 dikurang 10 per 3x pangkat 3 per 2 tambah 7 per 3. Di sampingnya adalah berupa grafik dari persamaan Dx. Kesimpulannya adalah integral tak tentu atau indefinite integral adalah bentuk integral yang variabel 2. Integrasinya tidak memiliki batas sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Istilah tak tentu berarti bentuk fungsi fx memuat konstanta dua real sembarang. Bentuk umum integral tak tentu adalah fx dx sama dengan fx kurang c, di mana fx adalah antiturunan dari fx dan c adalah konstanta integrasi.